Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MK yang berbahagia. Jumpa lagi pada channel Mariono Kartiko. Saat ini kami berada di Padalarang menuju Jakarta. Tepatnya kami berada di Jalan Tol Cipularang, Jalan Tol Cikampek Purwakarta Padalarang, atau yang biasa disingkat Tol Cipularang. Jalan tol ini adalah jalan tol di Indonesia yang menghubungkan Kabupaten Purwakarta dan Bandung. Pemirsa, jalan tol Cipularang selesai dibangun pada tahun 2005, atau tepatnya pada akhir bulan April tahun 2005. Jalan tol ini membentang dari Cikampek, Purwakarta sampai Padalarang. Saat ini kami berada di kilometer 120. Kami dari Padalarang menuju Jakarta. Pemirsa, jalan tol ini melintasi Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Bandung Barat. Pemirsa MK yang berbahagia, kami berada di kilometer 119, di mana ruas jalan tol ini terpantau ramai, namun masih berjalan normal. Kami memacu kendaraan dengan kecepatan 60 km per jam. Jalan tol Cipularang, jalan tol ini berada di pegunungan, sehingga jalannya naik turun dan juga mempunyai banyak jembatan. Setidaknya tidak kurang dari 6 jembatan. Seperti yang akan kita lewati ini nanti adalah Jembatan Cipada yang berada di kilometer 117. Pemirsa yang berbahagia, pada ruas jalan tol Jakarta Cikampek saat akhir pekan selalu ramai, seperti halnya hari ini. Lalu lintas yang melintas di ruas jalan tol Cipularang ini lebih ramai pada hari-hari biasanya. Saat ini kami melintas di Jembatan Cimeta. Jembatan ini memiliki panjang 400 meter yang terletak di kilometer 117.
Pemirsa MK yang berbahagia, saat ini kami melintasi jalan tol dalam keadaan menurun. Saat ini kami melintas di jalan tol Cipularang ini dalam keadaan menurun, terutama pada kilometer 116 yang sama-sama kita lalui saat ini. Pemirsa MK yang berbahagia, jalan tol Cipularang adalah bagian dari jalan tol Trans Jawa yang dikelola oleh PT Jasa Marga Persero. Panjang jalan tol ini adalah 54 km. Pada saat pembangunannya dibagi menjadi 2 bagian. Terjadi atau terdapat 2 persimpangan besar. Persimpangan di ujung utara, yaitu di jalan tol Jakarta Cikampek, Simpang Susun Kalihurip, Simpang Susun Sadang, Simpang Susun Jatiluhur, dan Simpang Susun Cikamuning. Sedangkan pada sisi ujung selatan, simpang ujung selatan adalah jalan tol Padalarang Cilenyi, di mana jalan tol Cipularang ini terletak di tiga kota besar, maksud kami, yaitu Kota Karawang, Purwakarta, dan Bandung Barat. Pemirsa MK yang berbahagia, melalui jalan tol Cipularang ini jarak tempuh dari Jakarta ke Bandung saat lalu lintas lancar dapat ditempuh dengan waktu 1,5 jam hingga 2 jam, dimulai dari Bandung Padalarang sampai ke Cawang, Jakarta. Pemirsa, jalan tol Cipularang ini merupakan bagian dari jalan tol Purbalenyi yang panjangnya 90 km. Pemirsa MK yang berbahagia, ini adalah jembatan Cipada yang memiliki panjang 720 meter, tepatnya di kilometer 112, di mana jembatan Cipada ini adalah jembatan
terpanjang di ruas jalan tol Cipularang. Pemirsa MK yang berbahagia, kami memasuki pada kilometer 111. Kami berada di jalan tol Cipularang dari Padalarang menuju Jakarta. Pemirsa MK yang berbahagia, di ruas jalan tol Cipularang ini pernah terjadi amblas 2 kali dan juga pernah beberapa kali terjadi kecelakaan. Pernah terjadi amblas pada bulan April tahun 2005. Terutama pada kilometer 96, tepatnya di Kampung Lebak Ater, Kecamatan Darangdan, di Kabupaten Purwakarta. Pemirsa MK yang berbahagia, yang barusan kami lewati adalah jembatan Cikubang, memiliki panjang jembatan 520 meter, tepatnya pada kilometer 110. Saat ini kami berada di kilometer 109. Pemirsa MK yang berbahagia, di ruas jalan tol Cipularang ini juga ada beberapa titik rawan kecelakaan, terutama pada kilometer 90 sampai dengan kilometer 100. Di mana sepanjang 10 km tersebut arus dari Jakarta, arus lalu lintas maksud saya, arus lalu lintas dari Jakarta mengalami tanjakan panjang, dan arus sebaliknya yang dari Padalarang mengalami penurunan panjang dan juga tikungan. Pada 10 km tersebut, setiap tanjakan panjang yang curam biasanya terdapat penambahan jalur untuk truk dan bus yang berjalan lebih lamban.
Pemirsa, kami memasuki kilometer 107 ruas jalan tol Cipularang atau ruas jalan tol Cikampek Purwakarta Padalarang. Sekurangnya pada jalan tol Cipularang ini terdapat 6 jembatan. Seperti yang tadi sudah sama-sama kita lewati, adalah jembatan Cimeta 400 meter panjangnya pada kilometer 117. Dan juga jembatan Cipada yang memiliki panjang 720 meter, di mana jembatan Cipada dengan panjang 720 meter tersebut adalah jembatan terpanjang di ruas jalan tol Cipularang. Jembatan tersebut berada pada kilometer 112. Dan juga ada jembatan Cikubang yang tadi sudah sama-sama kita lewati, yang berada di kilometer 110, di mana jembatan tersebut memiliki panjang 520 meter. Pemirsa MK yang berbahagia, saat ini kami berada di kilometer 105, di mana pada 101, maksud kami pada kilometer 101 terdapat jembatan Cisomang, di mana jembatan Cisomang tersebut pernah terjadi pergeseran konstruksi sehingga sempat ditutup beberapa hari dan bahkan ditutup untuk kendaraan berat jenis truk dan bus hingga beberapa bulan. Pemirsa MK yang berbahagia, kami memasuki kilometer 103, di mana arus lalu lintas saat ini masih terpantau ramai namun tetap lancar. Kami memacu kendaraan dengan kecepatan 80 km per jam, di mana ruas jalan yang kami lalui saat ini, ruas jalan Padalarang menuju Cikampek, adalah menurun. Kami mendekati kilometer 101 atau jembatan Cisomang, di mana jembatan Cisomang pernah terjadi pergeseran konstruksi sehingga sempat ditutup untuk kendaraan dan bahkan sempat ditutup beberapa bulan untuk jenis kendaraan berat, truk, dan bis.
Pemirsa, ini adalah jembatan Cisomang yang memiliki panjang 252 meter, berada pada kilometer 101. Jembatan inilah yang pernah mengalami pergeseran konstruksi sehingga sempat ditutup untuk semua jenis kendaraan. Pemirsa, kami berada di kilometer 100 di mana arus lalu lintas mulai padat. Ini terjadi antrian. Antrian dimulai tepat pada kilometer 100. Namun masih tetap bergerak. Kami masih dapat berjalan dengan kecepatan 30 km per jam. Pemirsa MK yang berbahagia, di ruas jalan tol Cipularang ini setidaknya juga terdapat ada 5 rest area yang terdapat. Yang pertama pada kilometer 100, maksud kami pada kilometer 97, terdapat rest area pada kilometer 97 arah Jakarta. Juga rest area pada kilometer 88 juga arah ke Jakarta. Kemudian pada kilometer 72 arah ke Jakarta dan kilometer 72 arah ke Bandung. Pemirsa, kami mendekati rest area pada kilometer 97, di mana saat ini kami berada di kilometer 98. Pemirsa, di kilometer 97 inilah rest area. Terjadi antrian masuk ke rest area kilometer 97. Pemirsa, jalan kembali lancar. Kami dapat memacu kendaraan dengan kecepatan 80 km per jam, di mana batas kecepatan maksimum adalah 80 km. Pemirsa MK yang berbahagia,
Pada kilometer 97 ini juga terdapat tikungan sekaligus turunan. Pemirsa MK yang berbahagia, kami memasuki pada kilometer 96. Ruas ini termasuk bagian ruas tol yang rawan. Sering terjadi kecelakaan pada 10 kilometer, mulai dari kilometer 100 hingga kilometer 90. Kami berada pada kilometer 96. Di sini terdapat jembatan Ciujung. Ini adalah jembatan Ciujung yang memiliki panjang 500 meter, terletak pada kilometer 95. Pemirsa MK yang berbahagia, sepanjang 10 kilometer ini di ruas jalan tol Cipularang ini sering terjadi kecelakaan dikarenakan jalan yang menikung dan menurun, terutama ruas dari Padalarang menuju Cikampek, sedangkan arus yang sebaliknya yang arah dari Cikampek menuju Padalarang, jalanannya adalah menanjak. Kami masih berada di ruas jalan 10 km rawan kecelakaan, di mana jalanan ini menurun sekaligus menikung, sehingga harus meningkatkan kewaspadaannya. Pemirsa, kami berada di kilometer 93, di mana ruas jalan tol Cipularang pada kilometer 93 ini masih terjadi tikungan sekaligus turunan, termasuk di kilometer 93 ini adalah bagian 10 km rawan kecelakaan. Kami memacu kendaraan dengan kecepatan 70 km per jam. Kecepatan aman adalah maksimumnya 80 km per jam, dengan minimumnya adalah 60 km per jam. Pemirsa MK yang berbahagia, kami telah berada di kilometer 91, di mana jalanan masih tetap menurun
dan juga masih ada tikungan. Pemirsa MK yang berbahagia, kami memasuki kilometer 90, di mana saat ini jalanan sudah mulai rata, artinya sudah tidak menurun tajam, di mana 10 kilometer sebelumnya yang sama-sama kita lintasi adalah jalan turunan dan tikungan, dan termasuk 10 kilometer jalan rawan kecelakaan. Pemirsa MK yang berbahagia, kami telah memasuki pada kilometer 89, di mana arus lalu lintas masih tetap lancar. Ini adalah rest area pada kilometer 88 atau rest area KM 88. Ini adalah rest area kilometer 88. Pemirsa MK yang berbahagia, di ruas tol Cipularang, terutama pada kilometer 88 ini lalu lintasnya ramai dan lancar. Ini adalah akhir liburan akhir pekan, di mana lalu lintas seperti ini pada hari Minggu seperti saat ini, di mana ruas jalan dari Padalarang menuju Cikampek selalu ramai dan padat. Namun pada kali ini lalu lintasnya terpantau ramai namun masih tetap lancar. Kami memacu kendaraan dengan kecepatan 80 km per jam. Pemirsa MK yang berbahagia, kami memasuki pada kilometer 86 ruas tol Cipularang atau ruas tol Cikampek Purwakarta Padalarang. Kami melintas dari Padalarang menuju Cikampek. Kami memacu kendaraan dengan kecepatan 80 km per jam, di mana
Kecepatan aman pada ruas jalan tol ini adalah maksimumnya 80 km per jam dengan minimumnya 60 km per jam. Pemirsa, kami memasuki kilometer 85, di mana ruas jalan tol Cipularang ini masih lancar. Ada beberapa kendaraan yang memacu kendaraannya melewati bahu jalan. Hal tersebut sangat membahayakan karena sering terjadi tiba-tiba ada kendaraan yang parkir di bahu jalan dikarenakan gangguan mesin dan lain sebagainya. Apabila pengendara melintas atau memacu kendaraannya atau mendahului kendaraan lain melewati bahu jalan, sangat membahayakan keselamatan dirinya dan juga orang lain. Pemirsa, kami berada pada kilometer 83 tol Cipularang. Kami dari Padalarang menuju Cikampek, di mana ruas jalan tol Cipularang dari Padalarang menuju Cikampek saat ini terpantau ramai namun masih tetap lancar. Kendaraan didominasi kendaraan pribadi, sedikit truk ataupun kendaraan berat yang melintas. Walaupun tadi sempat sama-sama kita saksikan ada beberapa truk yang melintas, namun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pada hari-hari biasanya. Pemirsa, kami masih berada di jalan tol Cipularang. Saat ini kami berada di kilometer 82, arah dari Padalarang, Bandung menuju Cikampek. Kendaraan dinominasi kendaraan pribadi atau kendaraan kecil, sedangkan kendaraan besar jenis truk jumlahnya sedikit. Baru saja kita melewati jembatan Cikau yang memiliki rentang panjang 100 meter. Terdapat di kilometer 81. Pemirsa, saat ini kami memasuki kilometer 80,
Arus lalu lintas masih ramai namun tetap lancar. Terjadi sedikit perlambatan pada tanjakan dan sekarang sudah kembali lancar. Pemirsa, kami memasuki kilometer 79 Tol Cipularang dari Padalarang menuju Cikampek. Pemirsa, arus lalu lintas terpantau ramai, terutama di kilometer 78. Ini adalah kilometer 78 menjelang exit Sadang Purwakarta, di mana exit Sadang Purwakarta dan juga Subang berada pada kilometer 76. Saat ini kami berada pada kilometer 77. Pemirsa, kami berada pada kilometer 77. Terdapat antrian dikarenakan tanjakan dan juga kendaraan besar atau kendaraan berat. Namun jumlahnya kendaraan berat di ruas Tol Cipularang saat kami melintas jumlahnya sangat sedikit. Berbeda pada saat hari-hari biasanya, kendaraan berat jenis truk dan bus lebih mendominasi ruas jalan tol ini. Ini adalah simpang susun Sadang atau exit Sadang Purwakarta Subang. Kami tepat pada kilometer 76 pada simpang susun Sadang. Ini adalah ruas simpang susun Sadang. Pemirsa MK yang berbahagia, sampai di sini kebersamaan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap bersama channel Mariono Kartiko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.